Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai IP address dan subnetting. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada subnetting prefix, yang kedua ada subnetting soal pertama, yang ketiga ada subnetting soal kedua, yang keempat ada subnetting soal ketiga, yang kelima ada IP public dan IP private, yang keenam ada konsep switch dan router, yang ketujuh ada praktek switch bagian 1, yang kedelapan ada praktek switch bagian 2, dan yang terakhir ada praktek router. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu subnetting prefix. Di address ini terdapat IPv4 dan IPv6. Kita akan membahas IPv4. IPv4 ini berjumlah 32 bit. Nah, IPv4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x, yang mana tiap x ini adalah angka. Angkanya itu dari 0 sampai 255. Contohnya, misal 192.168.1.1. Untuk penulisan IP address yang benar itu adalah memakai /24 yang disebut dengan prefix ya teman-teman. Artinya total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai itu dengan subnetting. Nah, pada subnetting kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk total IP ini memiliki rumus yang susah dan mudah. Yang susah itu kita menggunakan biner yang angkanya 0101010101, tetapi kita akan memakai cara yang mudah. Rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. Nah, 32 ini dari sini ya teman-teman. Nah, untuk IPv4 ini adalah 32 bit. Jadi 32 ini dapat dari 32 bit. Kita masukkan di sini 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. 2 pangkat itu sudah dari sananya. 8-nya itu dari sini ya teman-teman. 32 dikurangi 24 hasilnya 8. Hasil dari 2 pangkat 8 adalah 256. Nah, 256 ini dari 0 sampai 255. Nah, 256 itu adalah total IP yang bisa dipakai dalam /24. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu subnetting soal 1. Kita akan mencari subnet max-nya. Subnet max itu sama seperti prefix untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Pada konfigurasi Cisco itu, kita konfigurasinya menggunakan subnet max. Jika di Winbox, itu konfigurasinya menggunakan prefix. Untuk di Windows, konfigurasinya kita menggunakan subnet max juga. Nah, prefix dan subnet max itu sama. Langsung saja, untuk mencari subnet max itu adalah 256 itu adalah hasil dari 0 sampai 255 ini, yaitu jumlahnya 256 dikurangi 256 juga. Yang 2 pangkat 8 ini yang total IP. Hasilnya adalah 0. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Yang diganti itu yang di belakang. Nah, untuk IP networknya ini adalah IP awal, dan IP awal itu dari angka 0. Untuk IP broadcast adalah IP terakhir, yaitu 255. Untuk mencari IP range, yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu 1 sampai 254. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu subnetting soal 2. Nah, kita akan mengerjakan soal dari IP 172.168.5.1/26. Kita akan mencari total IP terlebih dahulu, yaitu 32 dikurangi prefix, 32 dikurangi 26 hasilnya adalah 6. Kemudian 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Mohon maaf teman-teman, di sini saya kurang mengetikkan 2 pangkat 6 ya teman-teman. Kemudian kita cari subnet max-nya, yaitu 256 dikurangi 64. Hasilnya adalah 192. Kita masukkan saja menjadi 255.255.255.192. IP networknya adalah 0. IP broadcastnya itu adalah total IP-nya dikurangi 1
sama dengan 63. Untuk IP range-nya yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast yaitu 1 sampai 62. Kalian harus ingat bahwa IP network itu hasilnya pasti genap dan IP broadcast itu pasti hasilnya ganjil. IP network dan IP broadcast ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah IP range ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu subnetting soal 3. Yang kita akan mengerjakan soal dari IP 10.10.10.50/27. Kita akan mencari total IP terlebih dahulu, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Kita masukkan 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Kita cari subnet max-nya, 256 dikurangi 32, hasilnya adalah 224. Kita masukkan yaitu 255.255.255.224. Untuk IP networknya adalah 0 ya teman-teman. IP broadcastnya adalah 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Untuk slash 27 itu bisanya dari 0 sampai 31. Namun pada soalnya ini 50. Bahwa 50 itu tidak masuk dari IP network dan broadcast, karena untuk slash 27 itu hanya bisa 32 IP. Nah, ada yang namanya block subnet ya teman-teman. Block subnet adalah untuk lanjutannya. Misalkan di sini ada block subnet pertama dari 0 sampai 31. Dan untuk block subnet kedua itu IP networknya 31 ditambah 1 sama dengan 32. Kemudian IP broadcastnya itu 32 ditambah 32 sama dengan 64, kemudian 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Nah, 50 ini sudah masuk ke dalam blok subnet kedua ya teman-teman. Misalnya di soalnya itu 70 ya teman-teman, seperti ini. Maka kita bisa cari blok subnet ketiga. IP networknya 63 ditambah 1. Hasilnya adalah 64. IP broadcastnya itu 64 ditambah 32, hasilnya adalah 96. Kemudian 96 dikurangi 1, hasilnya adalah 95. Nah, 70 sudah masuk ke dalam blok subnet ketiga. Untuk IP range-nya, kita masukkan yang blok subnet pertama, yaitu setelah IP network, yaitu 1, dan sampai sebelum IP broadcast, yaitu 30. Lalu blok subnet kedua yaitu setelah IP network yaitu 32 sampai sebelum IP broadcast yaitu 62. Kemudian blok subnet ketiga yaitu setelah IP network yaitu 65 dan sampai sebelum IP broadcast yaitu 94. Nah, blok subnet pertama dan blok subnet kedua ini tidak bisa saling berkomunikasi. Misal ada komputer PC A dengan IP 10 dan untuk komputer B itu IP-nya 33. Nah, itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah berbeda blok subnet ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu IP public dan IP private. Nah, IP public ini adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja. Contohnya, misal di sini kita mempunyai facebook.com, yaitu IP-nya misal 10.10.10.10 atau google.com dengan IP 8.8.8.8. Nah, ini bisa diakses di mana saja dengan menggunakan internet. Untuk IP private sendiri, IP private tidak bisa diakses di mana saja karena IP private itu private, jadi hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalkan di sini kita mempunyai IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Jadi IP public bisa diakses di mana saja dan IP private hanya bisa diakses di satu tempat saja. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang keenam, yaitu konsep switch dan router. Nah, switch adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya di sini kita memiliki PC 1 yang terhubung kabel, lalu di tengahnya adalah switch, lalu PC 2 dan PC 3 di bawahnya. PC 1 terhubung pada switch dan switch terhubung pada PC 2. Lalu switch lagi terhubung pada PC 3 menggunakan kabel. Kabelnya menggunakan UTP ya teman-teman. Untuk konsep switch itu di sini misalnya untuk PC 1 IP-nya 192.168.1.1. Nah, untuk PC 2 mempunyai IP 192.168.1.2 dan untuk PC 3 IP-nya 192.168.1.3. Di sini misal slash-nya adalah
192.168.1.0/27, yaitu 32 IP yang bisa dipakai ya teman-teman. Nah, ini dalam blok subnet yang sama dapat saling berkomunikasi antar PC-nya. Nah, untuk router sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misal dari switch ini terhubung ke kabel router. Lalu dari router terhubung ke PC 4 dengan IP 192.168.1.70. Jadi PC 4 dengan blok subnet yang berbeda bisa berkomunikasi dengan PC 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ketujuh, yaitu praktik switch bagian 1. Di sini pilih end device, kemudian PC. Kita masuk pada network device. Ini kita pilih yang switch. Di sini kita pilih yang pertama saja ya teman-teman. Yang ini kita taruh di sini. Kita pilih kabelnya. Jadi yang pertama saja kita hubungkan dari PC ke switch. Dari PC ke switch. Oke, sudah. Kita akan melakukan konfigurasi untuk PC 1 dan PC 2. Untuk konfigurasinya yaitu kita klik 2 kali pada PC-nya. Dari sini ada menu desktop ya teman-teman. Kita klik. Nah, klik IP configuration. Nah, kita isikan IP-nya. Ini menggunakan blok subnet pertama. Kita coba 10.10.10.10. Kemudian subnet max-nya adalah 255.255.254. Kita menggunakan /27 ya teman-teman. Kemudian kita exit. Kita buka yang PC 2. Kemudian desktop, kemudian IP configuration. Kita menggunakan blok subnet pertama yaitu 10.10.10.11. Subnet max-nya adalah 255.255.224. Kemudian kita exit. Nah, setelah mengkonfigurasi IP address pada kedua PC ini bisa saling berkomunikasi. Kita bisa masuk pada PC 1. Kita pergi ke command prompt. Kita coba ping IP PC 2 10.10.10.11. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, misal tidak berhasil, kita coba ubah IP di PC 2 menjadi 12. Kita coba ubah menjadi 12. Kita coba ping lagi. Maka tidak bisa ya teman-teman, request timeout. Kita bisa ubah lagi saja pada PC 2 nya menjadi 11. Kita coba lagi. Oke, berhasil. Atau bisa juga kita mengirim surat ya teman-teman. Di sini kita bisa kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Oke, di sini successful. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang ke-8, yaitu praktik switch bagian 2. Dan di sini kita akan buat lagi. Kita pergi ke network device, kemudian ke switch. Nah, di sini kita tambahkan switch-nya. Kita masukkan PC-nya, kita ke end device, kemudian PC, kita masukkan 3 PC ya teman-teman. 1, 2, kemudian 3. Lalu kita konekkan kabelnya dari switch ke PC, dari switch ke PC, dari switch ke PC. Ini nama PC-nya kita ganti ya teman-teman, jadi PC 3, yang ini PC 4, yang ini PC 5. Kita akan menggunakan blok subnet yang berbeda. Kita pergi ke sini. Kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration, masukkan IP-nya. Ini menggunakan blok subnet kedua yaitu 10.10.10.34. Kemudian subnet max-nya adalah 255.255.224. Kemudian ke PC 4, desktop, kemudian IP configuration, IP-nya adalah 10.10.35. Kemudian subnet max-nya adalah 255.255.254. Kemudian PC 5, desktop, kemudian ke IP configuration,
kita berikan IP-nya 10.10.10.36, kemudian subnet max-nya adalah 255.255.254. Kita coba komunikasikan terlebih dahulu antar PC-nya dari PC 3 ke PC 4. Oke, successful, berhasil. Kemudian dari PC 4 ke PC 5, successful, berhasil. Kemudian dari PC 5 ke PC 3. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu praktik router. Kita cari saja network device, kemudian router ini. Nah, di sini sebenarnya bebas mau pakai yang mana. Kita coba yang paling kanan ya teman-teman, yang ini. Kita taruh di tengah ya teman-teman. Kita langsung saja koneksikan dari switch ke router, kemudian dari router ke switch kedua. Ini sebenarnya defaultnya tidak terlihat ya teman-teman. Misal FA01, FA00, itu kalian bisa masuk saja pada menu options, kemudian preference, pada interface. Di sini kalian bisa checklist pada bagian always show port labels in logical workspace. Misal kita unchecklist, kita coba lihat. Nah, ini hilang ya teman-teman. Ini kita coba centang lagi. Oke, sudah muncul kembali. Untuk FA ini namanya adalah interface. Untuk interface berapa yang terhubung pada switch, yaitu FA00. Langsung saja kita konfigurasi. Karena ini sudah berbeda blok subnet, jadi komputer ini tidak bisa saling berkomunikasi. Agar bisa saling komunikasi, itu menggunakan router ya teman-teman. Nah, fungsi router adalah menghubungkan device-device pada blok subnet yang berbeda. Langsung saja kita masuk pada routernya. Masuk pada config. Di sini ada menu Face Ethernet. Di sini port statusnya itu belum on ya teman-teman. Ini kalau belum nyala itu merah, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ini masih merah. Kita checklist terlebih dahulu. Oke, ini masih loading ya teman-teman. Ini sudah hijau. Untuk IP-nya di sini kita masukkan 10.10.10.1, kemudian subnet max-nya adalah 255.255.254. Untuk face ethernet kedua kita nyalakan lagi, kemudian IP-nya adalah 10.10.10.33, kemudian subnet max-nya adalah 255.255.254. Nah, IP ini adalah IP gateway ya teman-teman. Jadi nanti pada setiap komputernya kita masukkan IP gateway-nya. Kita bisa masuk pada PC 1, desktop IP configuration, default gateway-nya ini kita ganti menjadi 10.10.10.1. Kemudian kita masuk pada PC 2, desktop IP configuration, kemudian ini default gateway adalah 10.10.10.1. Nah, ini untuk FA00. Kita masuk pada PC 3, desktop, kemudian IP configuration. Untuk FA01 default gateway-nya adalah 10.10.10.33. Kemudian pada PC 4, desktop IP configuration, default gateway-nya adalah 10.10.10.33. Kemudian pada PC 5, desktop IP configuration, default gateway-nya adalah 10.10.10.33. Kita coba kirim paket data sesama blok subnet. Kita coba PC 3 ke PC 4. Oke, berhasil. Kemudian PC 4 ke PC 5. Oke, berhasil ya teman-teman. PC 3 ke PC 5 berhasil juga. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Oke, berhasil. Kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Violet yang pertama biasanya itu violet ya teman-teman. Kita coba lagi PC 2 ke PC 3. Oke, successful. Kita coba dari PC 1
ke pisil 5. Pertamanya violet, kemudian dari pisil 1 kita coba lagi ke pisil 5. Oke, sudah successful. Oke, jadi berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.